Teman-teman, pada siang hari ini saya ingin berbicara berkaitan diskusi yang saya lakukan pagi ini bersama sahabat saya. Diskusinya sebenarnya tidak sengaja tercipta tetapi membawa satu momen kepada saya berkaitan topik yang ingin saya bicarakan pada hari ini. Topik yang ingin saya bicarakan adalah kita berkaitan mengenal tingkat kepakaran dari awal sampai ahli. Berdasarkan teori ini nanti saya ingin membacanya saja, tetapi sebelum itu saya ingin dahului dengan satu cerita seperti ini. Teman-teman, terkadang kita memang harus membuat atau saya katakan kita merumuskan diri kita sendiri berkaitan bidang yang kita tekuni dan kita membuat, saya katakan ya, di sana kesetiaanlah kita menjalani profesi itu. Jangan sampai kita lompat sana sini dan kita tidak meninggalkan satu jejak pun di sana. Kita tidak pernah menjadi ahli. Kita tidak pernah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita hanya gonta-ganti saja. Tetapi umur kehidupan kita terus bertambah. Baik, teman-teman, berkaitan ini karena sebelumnya saya berbicara dengan dengan tema matematika kehidupan, math of life. Kehidupan ini bukan diukur dengan banyaknya tahun atau banyaknya harta yang sudah kita kumpulkan. Karena di sana biasanya akan banyak sekali rasa kekurangan yang terus muncul. Tetapi kalau kita ukur dengan rasa bersyukur, dengan rasa berkah, mungkin hidup kita akan lebih tenang. Kita memiliki banyak, kita merasa lebih bahagia lah. Kita memiliki sedikit, ya semoga sebagai penambah kita selalu bersyukur dan berusaha selalu lebih. Baik, teman-teman, berkaitan topik yaitu mengenal tingkat kepakaran, berkaitan pakar berartinya itu ahli. Di sini topik yang paling dekat dengan ini karena kita sebagai sarjana pendidikan biasanya adalah topik berkaitan taksonomi Bloom. Tentang bagaimana piramida tertinggi dari sebuah pendidikan adalah kita bisa menciptakan sesuatu. Mencipta, bukan proses dari awal yaitu seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, bahkan menilai sesuatu pun belum dikatakan ahli. Tetapi kalau kita sudah bisa menciptakan, kita boleh menyebut diri kita ahli. Apalagi rekan sejawat kita mengakui keahlian kita dan kita juga terbukti secara akademik ataupun secara praktek di lapangan. Kita memang ahli dalam bidang kita. Baik, teman-teman, berkaitan mengenal tingkat kepakaran dari awal hingga ahli, saya ingin membacakan catatannya saja supaya tidak salah. Ketika kita berbicara tentang tingkat keahlian atau kepakaran dalam suatu bidang, tidak semua orang berada pada tingkat yang sama. Ada spektrum yang luas, mulai dari seorang yang hanya memiliki pengetahuan dasar hingga mereka yang telah mencapai tingkat kepakaran tertinggi. Memahami tingkat ini dapat membantu kita mengidentifikasi di mana posisi kita saat ini, serta memberikan panduan yang lengkap dan jelas untuk melangkah jauh lebih baik lagi. Berikut adalah penjelasan dengan tingkat-tingkat kepakaran. Baik, piramida pertama atau tangga pertama adalah lay person atau orang awam. Di sini dijelaskan, lay person adalah seseorang yang hanya memiliki pengetahuan sehari-hari atau berdasarkan akal sehat tentang suatu bidang. Mereka tidak memiliki wawasan khusus atau mendalam mengenai domain tertentu. Orang awam ini seringkali disebut sebagai seorang yang naif terhadap bidang tersebut. Misalnya, seseorang yang tahu bahwa olahraga itu baik untuk kesehatan tetapi tidak memahami prinsip-prinsip ilmiah di baliknya dapat dianggap sebagai lay person dalam olahraga. Baik, teman-teman, terkadang memang di masyarakat sekarang ini yang ada di sosial media ataupun di lingkungan masyarakat ya. Ketika seseorang bercampur aduk, di sana ada yang ahli ataupun di sana hanya ada yang ahli menilai saja padahal dia tidak tahu apa-apa. Lay person itu mungkin lebih banyak. Banyak tingkat pendidikan yang tidak digenapi,
tidak dijalani, tetapi dia lebih pandai menilai berdasarkan argumen ya mungkin akal sehatnya. Walaupun terkadang ketidaktepatannya itu jauh lebih banyak. Tetapi memang begitulah kehidupan di masyarakat, teman-teman. Kita tidak bisa terkadang menyalahkan orang lain, yang kita bisa salahkan ya mungkin diri sendiri. Kita harus tumbuh selalu menjadi lebih baik. Baik, berdasarkan tingkat kedua berkaitan tingkat kepakaran adalah beginner, pemula. Seorang beginner adalah individu yang telah memiliki pengetahuan dasar dalam satu bidang. Mereka memahami konsep-konsep dasar yang dianggap prasyarat untuk memasuki domain tertentu. Namun tingkat penguasaan pemula ini masih bervariasi seperti early beginner, pemula yang baru belajar, intermediate beginner, pemula yang sudah memahami lebih banyak berkaitan aspek yang dia ingin pelajari. Yang ketiga, advanced beginner, pemula yang hampir siap melangkah ke tingkat berikutnya. Contohnya adalah seorang yang baru belajar bermain piano, mengenal tut dasar dan dapat memainkan lagu sederhana. Baik, berdasarkan tema ini mungkin saya bisa memberikan contoh lebih panjang, karena berapa tahun ini saya memang sedang belajar melatih diri untuk bermain musik. Walaupun dalam aspek gitar saya juga masih mungkin sangat pemula, masih sangat beginner. Ketika chord sudah bisa, nantinya kita masih harus bermain tempo, harus bermain kerja tim untuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, novice, pemula lanjut. Novice bisa dibilang sebagai pemula yang lebih spesifik. Mereka biasanya merujuk pada seseorang yang baru diperkenalkan atau mulai belajar secara lebih formal di suatu bidang. Meski seringkali istilah ini digunakan secara bergantian dengan beginner, seorang novice cenderung memiliki pemahaman yang lebih terarah karena telah mendapat skill bimbingan dan pelatihan. Yang keempat, intermediate, tingkat menengah. Tingkat intermediate mencakup mereka yang berada di atas pemula tetapi belum mencapai tingkat ahli. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan pemula, namun masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai keahlian penuh. Tingkat intermediate biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan tergantung pada pelatihan yang diterima. Misalnya seorang programmer tingkat menengah mungkin sudah mampu membuat aplikasi sederhana tetapi belum mampu menguasai pengembangan sistem yang secara kompleks. Ini yang piramida yang kelima, mungkin sudah tahap menilai tetapi belum expert juga. Berkaitan sub-expert atau sub-ahli. Seorang sub-expert memiliki pengetahuan yang umum yang cukup luas tetapi belum sepenuhnya mendalami aspek-aspek khusus dalam satu bidang. Mereka mungkin dianggap lebih mahir dibandingkan orang tingkat menengah tetapi masih memiliki keterbatasan dalam penerapan pengetahuan mereka dalam situasi yang lebih kompleks. Contohnya adalah seorang mahasiswa teknik yang sudah memahami teori dasar tetapi belum memiliki pengalaman nyata dalam mengerjakan proyek besar di lapangan. Ini yang terakhir dan mungkin sebagai pembahasan puncak kita. Expert atau ahli. Expert adalah puncak dari spektrum kepakaran. Mereka memiliki pengetahuan khusus yang mendalam tentang suatu bidang dan mampu menerapkan keahlian tersebut untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Kepakaran ini tidak hanya didasarkan pada penguasaan teori tetapi juga pengalaman praktis. Dalam dunia medis misalnya ada perbedaan antara ahli yang fokus pada praktek langsung, praktisi medis, dan mereka yang lebih banyak melakukan penelitian atau peneliti medis. Ahli tidak hanya menguasai apa yang mereka kerjakan tetapi mampu mengerjakan bagian orang lain, berinovasi dan mengembangkan bidangnya jauh lebih baik lagi. Baik teman-teman, dari catatan ini mungkin kita bisa melakukan refleksi terhadap kompetensi kita. Sudah level mana kita melangkah atau sudah level mana kita membawa diri kita? Apakah kita mungkin masih sangat pemula, lay person, beginner, novice atau intermediate ataupun sub-expert ataupun sudah expert. Terkadang ketika kita hidup di masyarakat, gelar tidak menentukan tingkat keahlian kita. Terkadang variabelnya ada banyak sekali. Mungkin kita ahli di dalam satu bidang, tetapi kita saya katakan jelek di bidang lainnya.
Memang kehidupan ini tidak lengkap, tetapi sebagai bagian gambaran nyatanya, ya kita harus jalani kehidupan sebagaimana mestinya sajalah. Tidak ada sesuatu yang begitu agung dan tidak ada kehidupan yang begitu payah. Jadilah kecil, jadilah biasa, jadilah mimpi yang sederhana, tapi buktikan kita bisa jauh lebih baik dari diri kita yang lalu. Kita bisa menjadi sandaran buat orang lain. Kita bisa menjadi pulau bagi orang lain. Dan kita bisa menyelamatkan. Kita menjadi pulau-pulau yang menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Baik, teman-teman, mungkin ceritanya sampai di sana ketika kita berbicara berkaitan kepakaran atau ahli. Semoga teman-teman fokus dalam bidang yang teman-teman minati dan di sana bisa menjadi ahli sehingga kita bisa menjadi lebih bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi buat orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika doanya mau lebih besar lagi, semoga kita bermanfaat buat agama kita, bangsa kita, negara kita, bahkan dunia ini. Baik, teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan salam, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Salam.